Shalom, selamat siang anak-anak ibu sekalian. Siang, Bu. Ya, siang hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan salah seorang pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari satu hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih dan karunia-Mu yang Masih Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati pelajaran kami, agar pembelajaran diberikan ibu guru kami merasa dalam hati pendidikan kami. Demi termuliakan nama-Mu hari ini esok kekal hingga pun selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, pagi ini kita akan kembali melanjutkan materi kita. Kita masuk bab yang kelima, yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Mungkin anak-anak ibu bertanya, sudah membahas mengenai pernikahan sementara saya masih remaja. Ya, apakah pertanyaan itu terlintas di pikiranmu? Saya pikir pasti ya. Pasti terlintas kan, kok membahas pernikahan. Sementara di kelas 10 dulu memang sudah membahas pacaran kan? Sudah ada materinya mengenai pacaran kan? Di kelas 11 pacar pernikahan. Di kelas 12 nanti apa lagi ya? Kita lihat saja. Nah, berbicara mengenai pernikahan, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Mengapa usia Anda masih remaja, kok sudah langsung mau membahas mengenai pernikahan? Ini penting. Untuk apa? Supaya Anda memahami pernikahan Kristiani itu seperti apa. Ya? Nah, ada beberapa persiapan pernikahan. Dua ya, ada dibagi menjadi dua, yaitu persiapan jangka pendek dan persiapan jangka panjang. Persiapan jangka pendek yaitu mengenai teknis pelaksanaannya, upacara pernikahan itu seperti apa. Persiapan jangka panjang ini mengenai biasa disebut katekisasi atau bimbingan konseling pranikah. Ini membahas pasangan akan dibimbing untuk memahami dasar-dasar pernikahan, kehidupan keluarga Kristen seperti etika, ekonomi, memahami pasangan, peran seksualitas, dan lain sebagainya. Ini biasa dilakukan selama 6 bulan. Nah, hakikat pernikahan itu apa? Hakikat pernikahan itu adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap. Berarti ada kasih, saling mencintai, makanya orang bisa menikah. Ya? Iya, kalau tidak saling mencintai berarti tak mungkin menikah ya. Jadi besok-besok anak-anak ibu sekalian, kalau kamu dan pasanganmu tidak betul-betul saling mencintai, jangan coba-coba untuk menikah ya nak ya. Ya? Iya. Apa tujuan dan dasar pernikahan dalam perspektif Kristiani? Tujuan dan dasar pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah yang pertama, suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dari Kejadian 2 ayat 24. Keluarga yang pertama sekali dibentuk, keluarga siapa? Kalau kita lihat dari tokoh Alkitab, keluarga pertama sekali yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, keluarga siapa? Adam dan Hawa. Inilah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, karena keluarga yang pertama sekali dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri, yaitu lewat kehidupan Adam dan Hawa. Yang berikutnya, tujuan dan dasar pernikahan harus ada cinta kasih Tuhan yang menjadi dasar pernikahan. Harus betul-betul kasihnya, cinta kasih Tuhan. Ada beberapa kasih. Ada kasih agape, apa lagi? Eros, philia. Kasih apa lagi? Storge. Banyak orang salah melangkah ke pernikahan karena kasihnya hanya kasih erotisme. Erotisme. Cinta kasih yang didasari oleh Hawa
terjadi hamil di luar nikah. Makanya jadi menikah. Kalau pernikahannya seperti ini sangat memungkinkan untuk terjadi perceraian. Jarang bisa bertahan seperti itu. Kalau kasihnya, kasih apa tadi Bu katakan? Erotisme. Ya. Yang ketiga, saling membahagiakan. Inilah tujuan dan dasar pernikahan. Saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Jadi kenapa seseorang itu mau menikah? Ingin bahagia. Kalau mau menderita nggak mungkin menikah kan? Atau ada kira-kira tujuan, aku nanti kalau sudah besar di masa depanku, kalau aku mau menikah, aku harus menderita. Ada yang terlintas di pikiranmu seperti itu? Tentunya tidak kan? Aku ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia kan? Maka tujuan dan dasar pernikahan Kristen juga itu ada. Untuk saling membahagiakan dengan pasangannya ya. Dan mencapai kesejahteraan hidup. Aspek pendukung komunikasi. Harus ada komunikasi dalam keluarga Kristen. Nah, apa itu aspek komunikasi? Yang pertama, hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Pasangannya harus dinomorsatukan, tidak dinomor sekian ya. Lalu yang kedua, supaya terjalin komunikasi dalam keluarga Kristen itu, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Ketika ada masalah, ada rencana atau apapun itu harus dibicarakan secara bersama di dalam keluarga itu. Yang berikutnya, cinta kasih melebihi perasaan. Apa maksudnya ini? Cinta kasih melebihi perasaan. Perasaan itu bisa saja berubah-ubah, ya kan? Itu makanya dikatakan cinta kasih melebihi perasaan. Kalau perasaan itu sewaktu-waktu bisa berubah, tapi kalau cinta kasihnya, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan berubah. Justru akan dipupuk setiap hari dalam keluarga. Saling memuji dan mendukung sama pasangan. Di kamu besok, anak-anak ibu kalau menikah dipuji pasangannya. Jangan dijelekkan kau tengok. Ketika pacaran disanjung-sanjung, kala bulanku, kala bintangku, iya kan? Sesudah menikah makin jelek aja kau tengok, makin hari makin jelek. Ternyata di sini supaya keluarga itu, pernikahan Kristen itu tetap bertahan, harus ada apa katanya? Saling memuji dan saling mendukung. Ada beberapa persamaan antara gereja dan keluarga. Gereja dan keluarga merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Gereja dan keluarga dipanggil untuk melayani, sama seperti gereja. Ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Keluarga pun seperti itu. Ya, kita agak melenceng dulu dari materi kita, tapi tetap ada hubungannya dengan pernikahan. Apakah diperbolehkan Anda berpacaran dengan yang beda agama dengan kita? Jelas-jelas tidak. Kenapa tidak? Itu jelas ada ayatnya ya. Coba buka Alkitabmu. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Silakan salah seorang baca. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya. Jadi jelas-jelas apakah boleh pacaran dengan orang yang beda agama dengan kita? Tidak. Ini jelas ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Jadi jangan main-main dengan perasaanmu ya. Jangan pacaran ini ajang coba-coba ya. Enggak apa-apa, biasa saja, masih tahap pacaran. Nanti kasihmu makin lengket sama dia, jadi payah kalau lepas dari dia. Hati-hati ya. Ya, yang berikutnya. Kalau nikah beda agama, jelas prinsip yang dianut kedua pihak pasti berbeda, dan ini akan menyebabkan masalah serius dalam rumah tangga ke depannya. Sudah tidak ada, sudah beda, namanya berbeda kan? Keyakinan sudah berbeda. Nah, yang seiman aja belum tentu bertahan dengan baik, apalagi yang beda iman atau kepercayaan. Dan firman Tuhan sudah jelas dituliskan
bahwa terang tidak mungkin bisa bersatu dengan gelap. Dan intinya jodoh dari Tuhan pasti yang seiman. Jadi kalau Anda saat ini pacaran dengan orang yang tidak seiman, berarti itu tidak dari Tuhan. Ya, paham? Jelas? Ya. Berapa usia yang ideal untuk menikah? Ini ada ya, laki-laki 28 tahun ke atas, perempuan 25 tahun ke atas. Berarti masih ada kira-kira kurang lebih 9 tahun lagi usiamu baru mau menikah, ya kan? Paling tidak pemahaman ini harus kamu ketahui. Kenapa alasannya usianya seperti ini? Alasannya karena sudah lebih siap secara mental, sudah lebih mapan, lebih dewasa, dan lebih bijaksana, tidak labil, sehingga risiko perceraian bisa diminimalisir. Pentingkah pacaran sebelum menikah? Ini topik kita kelas 10. Pentingkah pacaran sebelum menikah? Penting. Penting? Penting, Bu. Penting. Kenapa? Karena di masa pacaran lah kita bisa mengenali sifat dan karakter pasangan kita. Serta dari pacaran juga kita bisa mendiskusikan arah dari rumah tangga ke depannya. Misalnya mau tinggal di mana, punya anak berapa, siapa yang bekerja, itu perlu dibicarakan ya. Tapi sekarang jangan dulu ya. Keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, kesabaran, pengampunan ini harus dimiliki dalam pernikahan. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak hal berbakti dan berdoa sesuai dengan iman dalam pembaptisan. Ya, kita anggap selesai ya. Coba. Perceraian seringkali terjadi karena suami istri tidak berkomunikasi dengan baik. Maka ibu katakan tadi, komunikasi itu penting dalam sebuah keluarga. Yang berikutnya, melalui komunikasi segala masalah dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama karena sudah dibicarakan baik-baik, ya kan? Nah, kunci kesejahteraan keluarga terletak pada komunikasi yang baik. Nah, ini ada catatan. Kalau belum berani atau siap ke jenjang yang lebih serius, maka jangan pacaran dulu. Karena pacaran itu bukan sistem coba-coba, melainkan waktu untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih serius. Nah, di akhir pembelajaran ini Ibu kasih ada 3 tugas yang mau Ibu berikan kepada anak-anak Ibu sekalian. Ini nanti bisa didiskusikan bersama, nanti dibagi kelompok. Yang pertama, mengapa keluarga disebut sebagai gereja keluarga? Yang kedua, lihatlah sekelilingmu, lihatlah lingkungan sekitarmu. Apakah keluarga-keluarga Kristen sudah melakukan 3 panggilan gereja? Dan yang terakhir, menurutmu bagaimana cara yang baik agar keluarga Kristen dapat meningkatkan identitasnya sebagai gereja keluarga? Ini nanti diskusi kelompok, dibagi beberapa kelompok, nanti dipresentasikan ke depan. Nah, inilah akhir materi kita saat pagi hari ini. Kiranya anak-anak Ibu sekalian dapat memahami pernikahan Kristiani itu seperti apa dan bisa mempersiapkan dirimu untuk memasukinya di beberapa tahun yang akan datang. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.